Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Az-Zahra dan narasumber kita Ustadz Miftah Farid Ridha MPD, Selasa 14 November 2023, dengan tema kajian kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Baiklah, sebelum kita memulai kajian pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Farid Ridha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kajian fikih syafi'i kita dari kitab Safinatun Najah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi di antara syarat sahnya sholat adalah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar diangkat dengan mandi wajib, adapun hadas kecil diangkat dengan berwudu. Wudu itu artinya adalah membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu dan cara tertentu. Nah, di dalam berwudu itu ada fardu-fardunya atau kewajiban-kewajibannya. Ini harus diketahui. Karena di antara syarat sahnya wudu itu adalah alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Tidak boleh seseorang itu menganggap yang fardu di dalam wudu itu dianggap sunnah. Nah, maka kalau ada yang menganggap semacam itu, wudunya tidak sah. Yang fardu dianggap sunnah, wudunya tidak sah. Dalam masalah ini ada 3 macam karakter orang. Ada orang itu yang menganggap semua yang ada di dalam ritual wudu itu adalah wajib. Semua yang ada di dalam wudu itu dianggap semuanya wajib. Maka orang yang semacam ini wudunya dianggap sah kalau dia menganggap semuanya wajib. Kemudian ada orang yang menganggap bahwa semua yang ada di dalam ritual wudu itu adalah sunnah. Maka wudu orang tersebut dianggap tidak sah. Karena yang fardu pun dianggap sunnah. Dia menganggap semua yang ada di wudu itu sunnah, maka wudunya tidak sah. Kemudian jenis orang yang ketiga ada yang menganggap, beranggapan di dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Hanya saja dia tidak bisa membedakan, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Maka bagaimana hukum wudunya? Maka ditafsil di sini, dirinci hukumnya. Bagi orang awam, kalau itu orang awam, maka hukum wudunya sah. Kalau orang awam. Adapun kalau orang alim yang dimaksud di sini adalah orang yang menyibukkan hari-harinya dalam menuntut ilmu, seperti santri, thalibul ilm, atau orang yang mulazamah kepada ulama, sering hadir di majelis ilmu, dan dengan waktu yang cukup dia untuk bisa membedakan antara fardu wudu dengan sunnahnya wudu. Maka yang semacam ini ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Ibn Hajar, maka wudunya dianggap sah. Menurut Imam Romli, wudunya dianggap tidak sah kalau dia tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita harus tahu. Kita harus tahu mana saja yang termasuk fardu-fardu di dalam wudu, supaya memastikan wudu kita itu bisa sah. Nah, maka di sini muallif mengatakan faslun furudul wudu'i sittatun, bahwa fardu-fardunya wudu, adapun fardu-fardunya wudu itu 6. Kewajiban-kewajiban di dalam berwudu itu 6. Fardu itu artinya kewajiban yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan di saat berwudu. Kalau satu saja dari 6 hal ini tidak dilakukan saat berwudu, maka wudunya tidak sah. Satu saja tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Apa 6 hal itu? Yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Di dalam wudu wajib
ada yang namanya niat. Niat itu letaknya di hati. Ya, melintaskan, menghadirkan niat di dalam hati hukumnya wajib saat berwudu. Adapun melafadzkannya, mengucapkannya saat berwudu hukumnya sunnah. Melafadzkannya itu tujuannya supaya untuk membantu hati dalam menghadirkan niat saat berwudu. Itu sunnah hukumnya. Tapi yang wajib adalah menghadirkan niat itu di dalam hati. Dan kapan waktu kita berniat saat wudu itu? Niat itu diletakkan di saat harus antak tarinan niyah bi ghasli awwali juz'in minal wajhi. Harus berbarengan niat itu dengan basuhan pertama bagian daripada wajah. Pertama kali air itu sampai ke wajah, disitulah waktu kita untuk meletakkan niat. Bagaimana cara niatnya? Boleh dengan nawaitu li raf'il hadasil asghar yang biasa kita hafal. Ya, atau nawaitu fardal wudu, atau nawaitu taharah lis shalah, atau nawaitul wudu saja sudah sah. Nawaitul wudu, saya niat berwudu. Nah, niat harus kita ketahui juga bahwa niat itu tidak harus berbahasa Arab. Niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Indonesia pun boleh. Yang penting maknanya sama. Ya. Jadi itu kewajiban di dalam berwudu yang pertama, bahwa harus ada niat di dalam berwudu. Kalau tidak ada niat di dalam berwudu, maka wudunya tidak sah. Atau niatnya dipasang sebelum melakukan basuhan wajah, maka itu juga wudunya dianggap tidak sah. Ya, atau apalagi setelahnya, setelah membasuh wajah baru berniat, itu juga dianggap tidak sah. Nah, itu yang pertama. Tapi di dalam ritual wudu, sebelum membasuh wajah itu ada kesunahan-kesunahan juga yang penting untuk kita lakukan, karena itu menambah pahala di dalam berwudu. Di antaranya, sebelum berwudu kita disunnahkan untuk membasuh kedua telapak tangan, itu sunnah hukumnya. Seraya membaca bismillah, itu juga sunnah. Baca bismillah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu juga sunnah. Itu semua sunnah tersendiri, pahala sendiri-sendiri, pahala yang berbeda-beda. Kemudian sunnah untuk bersiwak, ya, bersiwak sebelum berwudu itu juga sunnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Dalam kitab Bulughul Maram disebutkan, seandainya kata Rasulullah tidak memberatkan umatku, maka niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ini kan angan-angan besar dari Nabi SAW agar umatnya setiap kali berwudu dia bersiwak. Tapi hukumnya sunnah. Andai kata tidak bersiwak pun tetap hukum wudunya tetap sah. Kemudian disunnahkan juga untuk al-madmadah, berkumur-kumur. Juga istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu juga sunnah hukumnya. Ya. Dan sunnah untuk mubalaghah fil madmadah dan mubalaghah fil istinsyak. Berlebih-lebihan dalam kumur-kumur dan berlebih-lebihan di dalam beristinsyak. Kecuali kalau lagi puasa, itu tidak disunnahkan, makruh malah hukumnya. Tapi kalau sedang tidak puasa, sunnah untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Maksudnya bagaimana? Masukkan air ke mulut sampai ke tenggorokan, diputar lalu dibuang. Itu sunnah hukumnya. Atau ketika masukkan air ke hidung, ditarik sampai ke pangkal hidung lalu dibuang, istinsar. Itu sunnah hukumnya. Dan yang dianjurkan ketika mengambil air sekali itu digunakan sekaligus madmadah dan juga istinsyak. Jadi sekaligus, tidak terpisah. Jadi ambil air itu dipakai untuk kumur-kumur sekaligus masukkan air ke hidung sekaligus lalu dibuang. Nah, itu yang paling bagus, cara yang paling bagus. Dan disunnahkan untuk melakukannya sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Itu kesunahan-kesunahan di dalam sebelum berwudu, ya. Dan juga sunnah untuk menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, itu juga termasuk sunnahnya wudu. Lalu asani, kita masuk kepada rukun yang kedua, adalah ghuslul wajhi. Diwajibkan di saat berwudu itu adalah membasuh wajah. Kalau tadi niat, dalilnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kalau membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, nanti ini dalilnya adalah Al-Quran, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Itu dalil rukun-rukun wudu yang basuhan-basuhan ini. Ya, pertama yang wajib dibasuh adalah wajah. Sekarang kita harus tahu wajah, yang namanya wajah itu yang mana, batasannya yang mana saja. Maka batasan untuk wajah yang wajib dibasuh itu, kalau batasan panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut yang ada di atas dahi. Ya, di atas dahi, tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Dagu itu tempat bertemunya dua rahang. Nah, itu batas panjangnya. Lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri, itu lebarnya wajah. Jadi semua yang ada di area wajah ini wajib dibasuh saat berwudu, bagian luarnya. Termasuk bibir bagian luar itu wajib dibasuh saat berwudu, harus kena air. Nah, maka kalau berwudu hati-hati, jangan dilipat bibirnya, ya. Kalau dilipat bibirnya nanti bibir luarnya ini tidak kena air, nanti tidak sah wudunya. Ya, dan juga harus diketahui juga termasuk syarat sahnya berwudu itu diantaranya adalah an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Memastikan bersihnya wajah itu dari sesuatu yang bisa mencegah air sampai ke kulit wajah. Juga ke kulit basuhan yang lain nanti, kulit tangan, kulit kaki juga. Jadi tidak ada yang menghalangi sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit anggota wudu yang wajib dibasuh. Semisal apa? Ada Hansaplast misalnya, di keningnya dikasih Hansaplast, tidak dilepas. Ketika wudhu langsung basuh aja wajahnya tanpa melepas Hansaplastnya. Artinya kan ada bagian wajah yang terhalang air, itu tidak sah wudhunya. Jadi harus dilepas dulu Hansaplastnya, baru dia berwudhu, dia basuh wajahnya. Atau apalagi termasuk kotoran mata, yang ada di ujung mata ini biasanya kalau bangun tidur itu bisa termasuk yang menghalangi air sampai ke kulit wajah. Jadi kalau mau wudu dibersihkan dulu. Bagian ujung mata di sini sama yang di sini, yang di ujung dekat telinga dengan yang di ujung mata dekat hidung harus dibersihkan supaya tidak ada yang menghalangi air untuk sampai ke kulit wajah. Termasuk juga cat, tip X, yang bisa menghalangi air itu sampai ke kulit anggota basuhan wudu itu, yang wajib dibasuh ketika berwudu. Kemudian syaratnya juga alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Tidak boleh ada sesuatu yang bisa merubah air di atas wajah itu, di atas tempat anggota tubuh yang wajib dibasuh. Semisal apa? Bedak misalnya. Make up-nya belum dihapus langsung wudu, nanti tidak sah. Harus dihapus dulu bedaknya, lipstiknya, semuanya dihapus baru wudu. Karena kalau ada bedaknya masih di wajah, ketika basuh muka nanti airnya jadi air mutaghayyir, berubah jadi airnya, bukan air tahir mutahhir. Nanti jadinya air tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Maka nanti tidak sah basuhan wajahnya. Jadi harus pastikan tidak ada sesuatu yang merubah air di atas wajah itu. Kemudian di dalam membasuh wajah itu harus tadi disertai dengan niat. Jadi pertama kali air kena ke wajah, itulah kita meletakkan niat. Bukan untuk sahnya niat, tapi untuk sahnya basuhan itu. Kalau kita ketika wudu basuh dahi, itu tidak ada niatnya. Pas basuh hidung dan mulut baru ada niat. Maka bagaimana? Yang dahi itu tidak dihitung masih. Jadi ketika selesai basuh hidung dan mulut, nanti balik lagi basuh dahi. Karena yang dahi tadi belum masuk hitungan yang sudah dibasuh, karena belum ada niatnya tadi. Jadi di dalam basuh wajah ada kesunahan-kesunahannya juga. Di antara kesunahan-kesunahan dalam membasuh wajah itu adalah membasuh wajah dari bagian atas ke bawah. Itu sunnah hukumnya, dari atas ke bawah. Bukan kanan dulu baru kiri, bukan, tapi dari atas ke bawah sunnahnya. Kemudian ketika membasuh wajah sunnah untuk mengenakannya ke telinga. Karena ada ulama yang menganggap telinga itu masuk daripada bagian wajah. Jadi sampai ke telinga juga dikenakan juga air. Kemudian termasuk sunnah yang ada di dalam membasuh wajah, memanjangkan basuhan wajah itu sampai ke dagu, sampai ke leher. Jadi basuh wajah sampai ke dagu, sampai ke leher. Supaya apa? Karena dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah itu ada seorang sahabat yang melihat wudunya Abu Hurairah. Jadi saat Abu Hurairah itu berwudu, dia basuh wajahnya dengan sempurna, dia basuh tangannya sampai ke lengan atas, tangan kanan dan tangan kirinya. Dia ngusap kepalanya, dia basuh kakinya sampai ke betis.
ya, sampai ke betis, bukan sampai ke mata kaki, tapi sampai ke betis. Lalu selesai wudu, sahabat Abu Hurairah ini berkata, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Beginilah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, kata Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum al-ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu." Kalian nanti di hari kiamat akan berkilauan dengan cahaya karena sebab sempurnanya wudhu kalian. Ya. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Maka siapa yang mungkin bisa, maka panjangkanlah kilauan tersebut. Artinya dengan apa? Memanjangkan basuhan wudhunya. Jadi kalau basuh wajah sampai ke leher-leher supaya nanti lehernya juga ikut bercahaya di hari kiamat. Itu termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad. Umat lain tidak dikasih ini, keistimewaan ini. Hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Agar mudah nanti Nabi Muhammad mengenali umatnya. Yang bercahaya itu berarti umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau wudhu jangan nanggung-nanggung. Basuh wajah sampai ke dagu, sampai ke leher-leher, kenakan air juga. Telinganya kenakan air. Itu sunnah hukumnya. Lalu termasuk yang disunnahkan apa? Basuh wajah itu 3 kali. Yang wajib hanya marrah wahidah, hanya 1 kali yang wajib. Tapi disunnahkan 3 kali. Kurang dari 3 kali makruh. Lebih dari 3 kali makruh juga. Jadi sunnahnya 3 kali. Kemudian ya, rukun yang ketiga, as-sadisu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan bersama dengan kedua siku. Jadi dari batasannya itu dari ujung tangan sampai dengan ke siku. Itu yang wajib dibasuh di saat berwudu. Dan wajib untuk membasuh yang ada di atas siku. Jadi jangan sampai hanya di siku saja, tapi harus dilebihkan di atas siku. Kenapa? Kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali melibatkannya, ya, menyertakannya, maka menyertakannya itu pun menjadi wajib. Membasuh siku tidak akan sempurna kecuali dengan menyertakan yang ada di atas siku. Maka membasuh yang ada di atas siku itu pun menjadi wajib hukumnya. Jadi kalau membasuh tangan jangan hanya sebatas siku saja, tapi harus sampai di atas siku, lebihkan. Lebih-lebih sunnah lagi kalau sampai di pertengahan lengan atas atau bahkan sampai ke bahu, sunnah. Biar tadi itu untuk memanjangkan kilauan nanti di hari kiamat. Ya, itu termasuk kesunahan itu ya, membasuh kedua tangan. Ya, yaitu membasuhnya sampai ke lengan atas sampai ke bahu, itu sunnah hukumnya. Tapi yang wajib dari ujung jari sampai ke siku saja yang wajib. Ya. Dan wajib sampai ada yang di atas siku sedikit. Kemudian ya, di dalam membasuh tangan tadi ada kesunahan-kesunahannya. Di antara kesunahannya tadi yang kita sudah sebutkan, dipanjangkan basuhan tangannya itu. Kemudian termasuk yang disunahkan adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan tangan yang kanan dari tangan yang kiri. Karena Sayyidah Aisyah bercerita dalam hadis itu, kana Nabi yu'jibuhu atayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi itu sangat suka memulai sesuatu dari kanan. Dalam pakai sendalnya, Nabi kalau pakai sendal, masukkan sendal itu dari kaki kanan dulu baru kiri. Itu kesukaan Nabi itu, sunnahnya Nabi. Kemudian kalau nyisir, bahkan nyisir rambut, kanan dulu baru kiri. Bersuci, lebih-lebih bersuci. Ketika mandi, ketika berwudu, kanan dulu baru kiri. Bahkan dalam setiap hal beliau melakukan selalu suka dengan mendahulukan yang kanan. Kenapa? Karena itu tafaul, harapan supaya digolongkan dengan golongan kanan, ashabul yamin. Karena yang selamat nanti di akhirat adalah golongan sebelah kanan. Itu namanya tafaul. Ya, jadi disunahkan untuk mendahulukan kanan daripada kiri. Kalau ada orang wudu, dia basuh kiri dulu baru kanan, wudunya sah, tapi makruh hukumnya. Tapi wudunya tetap dianggap sah. Ya, kemudian termasuk yang disunahkan saat membasuh tangan tidak hanya disiram tapi digosok, ya, sambil digosok. Tidak hanya disiram, ketika basuh tangan itu sambil digosok. Dan takhlilul asabi, menyela-nyela jari tangan di sela-sela, ya, di sela-sela itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian membasuhnya sebanyak 3 kali. Taslis itu juga sunnah. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Yang wajib cuma 1 kali. Basuhan yang wajib cuma marrah wahidah, 1 kali. Ya, iya. Disunahkan untuk 3 kali.
Nah, kalau kurang dari 3 makruh. Lebih dari 3 pun juga makruh. Kemudian kewajiban yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian atau sesuatu daripada kepala, sedikit daripada kepala. Jadi termasuk yang diwajibkan ada bagian kepala yang diusap atau rambut yang ada di atas kepala yang diusap. Kalau tidak kepala ya rambutnya. Ya, berapa banyak? Kalau Imam Bajuri mengatakan walau sya'rah, walaupun cuma satu helai rambut sudah sah. Walaupun yang diusap itu hanya satu helai rambut sudah sah. Bahkan dikatakan walau ba'du sya'rah, walaupun hanya setengah dari satu helai rambut itu juga sudah sah. Karena sudah masuk kategori mashu syai'in min ra'si tadi. Ya, jadi gampang kalau untuk mengusap kepala itu tidak repot. Sedikit saja sudah sah. Tapi yang penting yang diusap itu rambut yang masih berada pada batasan kepala. Tidak sah kalau yang dibasuh itu kalau di rambut yang sudah di luar batasan kepala. Rambutnya panjang, ujung rambutnya yang diusap, tidak sah itu. Karena sudah di luar batasan kepala. Ya, jadi yang sah yang diusap adalah rambut yang ada di batasan kepala. Nah, di dalam mengusap kepala ini ada kesunahan-kesunahannya. Di antaranya adalah mengusap seluruh kepala. Yang wajib hanya sedikit saja yang wajib. Tapi yang sunnah mengusap semuanya. Karena ada ulama dalam mazhab lain mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala. Ya, seperti mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki wajib mengusap seluruh kepala. Maka khurujun minal khilaf itu mustahab. Keluar daripada khilaf itu sunnah hukumnya. Maka sunnah kita untuk mengusap seluruh kepala. Caranya bagaimana? Jempol kita ditaruh di pelipis, ujung jari dipertemukan, lalu ditarik dari depan ke belakang. Kemudian ditarik lagi dari belakang ke depan. Itu kalau rambutnya tidak terlalu pendek. Kalau pendek sekali, ya, apalagi kalau botak, ya tidak usah dibalikkan ke belakang, cukup ditarik dari depan ke belakang saja, tidak perlu ditarik dari belakang ke depan. Kalau rambutnya pendek. Atau rambutnya terlalu panjang kayak perempuan, nah, cukup ditarik ke belakang saja, ya. Sebanyak 3 kali. Itu sunnah hukumnya. Ya, kemudian sunnah untuk ketika mengusap kepala itu dikenakan juga bagian telinganya, karena ada ulama yang menganggap telinga itu termasuk bagian daripada kepala. Jadi sunnah untuk dikenakan juga telinganya. Dan sunnah ketika mengusap kepala itu, ya, setelah mengusap kepala sunnah untuk mengusap telinga. Jadi mengusap telinga itu hukumnya sunnah, membasuh telinga hukumnya sunnah. Ya. Apa sih bedanya mengusap dengan membasuh? Ada istilahnya ghuslun, ada istilahnya mashun. Bedanya kalau ghuslun harus airnya mengalir, harus sailul ma. Kalau tidak mengalir tidak sah nanti. Kalau mengusap tidak perlu mengalir, cukup basahkan tangan, ditempelkan sudah sah. Tapi kalau ghuslun tidak sah. Tidak sah kalau kita cuma membasahkan tangan, terus kita usap-usapkan di tangan itu, atau kita basahkan tangan, kita usap-usapkan di wajah saat membasuh wajah, tidak sah. Harus air itu mengalir. Itu namanya bedanya antara ghuslun dengan mashun itu. Ya. Kemudian ya tadi disunnahkan untuk membasuh telinga. Ya. Di dalam basuh telinga itu ada 9 usapan. Ada namanya istiqlalan, ada namanya simakhain, ada namanya istizhar. Itu pahala tersendiri semua, sunnah mustaqillah, sunnah tersendiri semua. Pertama cara mengusap telinga, jari telunjuk dua-duanya ditaruh ke lubang telinga, yang jempolnya ditaruh di belakang telinga, kemudian diusap. Yang jempol ini menarik dari bawah ke atas sebanyak 3 kali. Itu namanya istiqlalan. Kemudian ada namanya simakhain. Simakhain itu bagaimana? Basahkan jari telunjuk dua-duanya, kemudian ditempelkan ke lubang telinga sebanyak 3 kali. Terus ada namanya istizhar. Basahkan telapak tangan lalu ditempelkan sebanyak 3 kali. Itu sunnah sendiri semua, pahala semua itu kalau dilakukan. Jadi ada 9 usapan dalam mengusap telinga. Setelah itu disunnahkan untuk mengusap tengkuk dengan menggunakan tangan kanan. Ini yang menganggap sunnah adalah Imam Ghazali, diantaranya Imam Baghawi dan Imam Rafi'i. Ada juga ulama yang menganggap itu tidak sunnah. Tapi Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i menganggap mengusap tengkuk itu hukumnya adalah sunnah. Dia tengkuk pakai tangan kanan diusap. Nah, sebenarnya ada doa-doanya dalam berwudu itu. Itu pun dari khilaf antara ulama. Ada yang menganggap itu sunnah untuk dibaca doa-doa itu, ada yang menganggap itu tidak sunnah dibaca karena melihat daripada derajat hadis daripada doa-doa tersebut. Ala kulli hal, kalau mau diamalkan itu tidak jadi masalah. Bahkan dianjurkan. Imam Ghazali pun mencantumkan doa-doa itu di kitab Ihya Ulumuddinnya.
Bahkan Imam Romli kalau tidak salah juga menganjurkan untuk membaca itu. Ya, kemudian di sini rukun yang kelima sekarang al-khamisu, rukun yang kelima adalah ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Mata kaki itu tulang yang timbul antara betis dan juga telapak kaki itu. Nah, itu wajib dibasuh dari ujung kaki, ya, ujung jari kaki sampai dengan mata kaki itu wajib dibasuh. Jangan sampai ada juga, harus diperhatikan sama dengan syaratnya tadi, jangan ada benda-benda yang menghalangi air untuk sampai ke kulit kaki, kuku kaki. Termasuk tadi lupa kita sebutkan, kuku tangan termasuk yang bisa menghalangi air itu cat kuku. Ya, atau orang menyebutnya apa? Kutek, ya. Itu kalau ada kutek di kukunya dipakai wudunya tidak sah. Kenapa? Karena terhalang air itu untuk sampai ke kuku itu. Ya. Adapun kalau henna itu kan atau pacar kuku yang tertinggal bukan zatnya tapi warnanya saja. Nah, itu tidak masalah. Tidak menghalangi air sampai ke kulit. Jadi sah hukum wudunya. Jadi kalau yang tertinggal itu cuma apa? Warnanya saja, maka sah wudunya. Tapi kalau cat, tip X itu kan ada zatnya. Kalau kita kelupas itu ada benda yang terkelupas. Itu kan berarti itu yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya, kalau tinta pulpen, lihat kalau cuma yang tertinggal cuma warnanya saja berarti tidak masalah di bawah wudu, sah wudunya. Tapi kalau ada zat yang terkelupas ketika kita gosokkan tangan kita itu, maka itu termasuk yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Nah, jadi kaki, jadi balik lagi kepada kaki, termasuk yang diwajibkan adalah membasuh kaki beserta dengan mata kaki. Dan di dalam membasuh kaki ini ada yang disunnahkan, di antaranya adalah ya digosok, jangan hanya disiram, ya. Dimulai sunnahnya itu dimulai dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Mulainya dari ujung kaki ke mata kaki, bukan dari mata kaki ke ujung kaki, tapi dari ujung kaki ke mata kaki. Sunnahnya seperti itu. Dan ketika sampai ke tumit, nah itu agak di mubalaghah fi ghusl ka'bain, berlebih-lebihan dalam membasuh tumit. Agak lama membasuh tumit, maksudnya agak banyak membasuh tumitnya itu. Kenapa? Karena ada ancaman sendiri dalam hadis itu, banyak kata Rasulullah itu banyak orang-orang celaka gara-gara tumitnya. Kenapa? Karena tumitnya tidak terbasuh, tidak perhatian terhadap basuhan tumitnya. Sehingga kalau tumitnya tidak terbasuh, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya jadi tidak sah. Akhirnya dianggap tidak sholat. Banyak orang celaka gara-gara tumit. Maka sunnah untuk mubalaghah fi ghusl ka'bain tadi itu, dalam membasuh tumit. Nah, supaya memastikan tumit itu basahkan air. Karena ada kasus di mana dalam hadis itu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki sedang berwudu, lalu ada bagian kakinya yang tidak kena air sedikit, hanya sebesar kuku, dalam hadis itu disebutkan. Lalu begitu selesai orang itu wudu, Nabi mengatakan irji fa ahsin wudu'ak. Balik kamu, betulkan, perbaiki wudu'mu. Jadi disuruh balik lagi sama Nabi untuk berbagus lagi wudu'nya, dibetulkan wudu'nya. Karena dianggap tidak sah kalau ada bagian yang wajib dibasuh, sedikit saja tidak terbasuh, tidak kena air, maka tidak sah wudunya. Ya. Dan juga disunahkan untuk takhlil asabi, menyela-nyela jari. Cara menyela-nyela jari kaki, pakai kelingking yang sebelah tangan kiri, dimasukkan, dimulai dari sela-sela jari kaki yang kanan. Dan terus berurutan sampai berakhir ke sela-sela jari kaki yang sebelah kiri. Itu cara menyela-nyelanya. Tetap pakai tangan yang kiri, ya, tetap tangan kiri yang dipakai. Kemudian disunnahkan juga untuk mendahulukan kanan daripada kiri, sama dengan yang tadi tangan. Ya, taqdimul yumna 'alal yusra itu juga sunnah. Kalau ada yang basuh kiri dulu baru kanan ya sah, tapi makruh hukumnya. Sunnahnya kanan dulu baru kiri. Terus melebih-lebihkan basuhannya sampai ke betis, atau bahkan bagus lagi kalau sampai ke lutut supaya cahayanya lebih panjang, gitu kan. Nah, kemudian sunnah untuk membasuhnya sebanyak tiga kali. Itu juga sunnah. Lalu yang terakhir, kewajiban wudhu yang terakhir adalah as-sadisu at-tartib. Yang keenam, tertib, berurutan, sesuai dengan urutan. Wajah, tangan, kepala, kaki, tidak boleh dirubah itu. Harus sesuai urutannya. Karena Rasul mengatakan, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Dalam ayat Al-Quran, Allah memulai dengan apa? Faghsilu wujuhakum. Wajah dulu. Wa aydiyakum ilal marafiki. Tangan. Setelah tangan apa? Wamsahu biru'usikum, kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, lalu baru kaki. Harus sesuai dengan apa yang Allah mulai dari urutannya. Ya, itu. Dan Nabi
Kalau berwudu selalu berurutan, tidak pernah acak-acakan. Itu juga menjadi dalil bahwa harus tertib di dalam berwudu. Ya, itu adalah kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Kecuali satu, ya satu keadaan tidak apa-apa tanpa tertib. Kapan itu? Ketika orang berwudu dengan cara menyelam, ingrimas. Ada orang nyelam ke air. Di dalam air itu dia niat nawaitul wudu. Keluar dari air sudah dianggap sah wudunya. Ya, sudah dianggap sah wudunya walaupun tanpa berurutan tadi. Nah, dalam satu kasus itu dianggap sah wudunya. Bagaimana kalau airnya sedikit Ustaz, kurang dari 2 kullah? Kalau memang muat, tidak apa-apa. Ya, begitu dia keluar dari air, dia sudah dianggap berwudu, tapi airnya mustakmal setelah keluar dari situ. Nah, kalau airnya banyak, dia nyelam, berarti tidak mustakmal. Itu saja perbedaannya. Ya, jadi itu adalah kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Dan setelah berwudu disunnahkan untuk apa? Membaca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang membaca ini setiap selesai wudu, futiha lahu abwabul jannah. Akan dibukakan untuknya pintu surga. Istiqomah untuk mengamalkan ini akan dibukakan baginya pintu surga. Nah, juga harus diperhatikan di dalam berwudu ada kemakruhan-kemakruhannya juga. Di antaranya apa? Makruh mubazir dalam menggunakan air, boros dalam menggunakan air hukumnya makruh. Ya, kemudian apalagi kalau itu air wakaf untuk wudu, malah haram kalau berlebih-lebihan. Mubazir haram hukumnya, boros. Ya, kemudian dimakruhkan tadi itu lebih dari 3 kali, kurang dari 3 kali membasuh. Dan makruh untuk mengusap bekas wudu kita, dilap. Itu makruh hukumnya. Habis wudu dilap pakai handuk, makruh hukumnya. Karena itu asarul ibadah, bekas ibadah makruh untuk dihilangkan. Ya. Apalagi kalau diusapnya pakai lengan baju. Kata ulama itu turisul fagr, bisa menyebabkan kefakiran, bisa buat miskin, kata ulama. Jadi dihindari, habis wudu jangan dilap, biarkan saja. Ya. Itu termasuk kemakruhan wudu. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuma waktu kita terbatas, mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita beberapa hal yang berkenaan tentang berwudu, baik fardunya yang 6 dan ada beberapa sunnah wudu seperti bersiwak, berkumur, memasukkan air dalam hidung dan lain sebagainya. Bahkan tadi sudah dijelaskan juga keistimewaan wudu, yakni dapat memberikan cahaya di hari kiamat khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Ustadz telah berkenan memberikan kajian pada hari ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan kajian ini baik di studio maupun yang di rumah. Alangkah baiknya sebelum kita menutup kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.